Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia dan kuasa-Nya kita bisa berada di sini untuk melaksanakan kegiatan kita atau kegiatan rutin kita sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil beserta para guru SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Yang saya cintai dan saya banggakan para siswa-siswi SMA Negeri 3. Selamat pagi. Saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Sitomorang, jabatan Kanep Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024, yaitu mengenai tahapan pemilu. Begitu juga dengan jabatan saya di bagian humas atau Kamsel Satlantas. Saya ke sekolah ini sudah ketiga kali. Yang pertama dulu waktu masa-masa COVID-19. Di sini saya dari Polres Padang Sidempuan memberikan arahan atau himbauan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu mengenai tertib berlalu lintas, di mana dalam tertib berlalu lintas di sini sebagian adalah memakai helm dengan menggunakan helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, tidak menggunakan knalpot brong, knalpot racing, atau harus menggunakan knalpot yang standar. Yang ketiga, tidak berboncengan lebih dari aturannya 2. Kenapa dibuat seperti itu? Namanya tertib berlalu lintas. Tertib itu dasarnya apa? Disiplin. Tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas. Lalu lintas itu di mana? Di jalan. Berarti kalau kita sudah memasuki jalan harus tertib. Untuk apa? Itu untuk keselamatan kita. Termasuk juga mengurangi kecepatan. Karena di setiap jalan itu ada namanya rambu-rambu lalu lintas, ada marka jalan. Itu semua intinya adalah petunjuk, larangan, perintah, dan lain-lain. Untuk keselamatan kita, bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi untuk keselamatan pemakai jalan. Pemakai jalan itu termasuk kita dan orang lain. Akibat kelalaian kita, orang lain bisa mengalami kecelakaan. Contoh, si A sudah tidak memakai helm, tidak memakai SIM. Kenapa? Karena belum cukup umur. Kecepatan tinggi, tarik 3 lagi, menggunakan knalpot racing. Tahu knalpot racing? Yang bising-bising itu, ya. Bagaimana kalau di telinga kita buat, kita mendengar orang naik sepeda motor, bisingnya minta ampun, ya kan? Nah, itu tadi udah kecepatan tinggi, udah berboncengan lebih dari 2, tidak memakai helm, kecepatan tinggi lagi kan? Tidak memakai SIM. Mau ke kanan dia, rumah mantan. Mau ke kiri, rumah gebetan. Bingung mau kemana? Ujungnya ke depan, jurang. Kenapa? Tidak terkendali. Yang tadi kecepatan tinggi. Akhirnya tidak jumpa mantan, tidak jumpa gebetan, jadi jumpa
malaikat penjemput. Ya, ini memang contoh yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Ini yang saya himbaukan ini, tertib berlalu lintas masih dalam yang sedikitnya. Belum lagi harus memakai surat-surat lengkap. Memiliki STNK, SIM. STNK-nya harus yang hidup. Ada yang sudah menggunakan SIM di sini? Ya, apa kepanjangan SIM? Surat izin mengemudi. Berarti dalam hal mengemudi itu harus ada surat mengemudi. Itu apa? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ada kategorinya. Ada roda 2, roda 3, roda 4, dan surat izin mengemudi kendaraan berarti harus yang mengemudi. Apa arti mengemudi? Bahasa apanya? Supir, kan gitu. Supaya lebih memahami kan? Kenapa? Setiap kita berkendaraan itu, kenapa kita harus mematuhi? Supaya kita tahu rambu-rambu lalu lintas itu, marka jalan yang ada di situ kita tahu. Kalau namanya S ada garis merah, tandanya dilarang stop. P ada garis merah, kan ada tanda-tanda kurangi kecepatan, ada 80 km per, berarti tidak boleh melebihi. Kan setelah kita mengetahui peraturan tadi, maka itu mengurangi angka fatalitas kecelakaan berlalu lintas. Yang kedua, mengenai narkoba. Ya, ini saya menghimbau dan mengajak adik-adik sekalian agar menjauhi narkoba dan tidak masuk dalam peredaran narkoba. Karena narkoba itu tidak memandang umur, tidak memandang pekerjaan. Ya, kita sudah melihat langsung bagaimana berita-berita di TV, media sosial yang lain tentang penangkapan terhadap pelaku narkoba dan efek terhadap pengguna atau yang candu narkoba. Ya, tolong, ini sifatnya candu. Namanya candu itu pasti yang negatif, ada juga yang, tapi itu kan kita katakan secara biologis memang narkoba ini tidak mendukung dalam kesehatan. Ya, tolong ya, jauhi narkoba. Ya, kalau bisa sebagai pelopor. Kalau ada kawan-kawan kita yang mengajak, jangan, ya, jangan, itu bahaya. Begitu juga dalam hal tertib berlalu lintas, ya, harus sebagai pelopor juga ya. Kalau ada kawan-kawan kita, ingatkan, pakai helm ya, jangan berboncengan tiga ya, atau keluarga-keluarga kita. Jadi ada salah satu sekolah di Padang Sidempuan ini membuat kebijakan di dalam sekolah itu, apabila siswa-siswi tidak memakai helm, maka kendaraan itu tidak boleh parkir di lokasi sekolah. Enggak boleh saya sebutkan sekolah di mana, tapi ada, ya. Dan kalau bisa baik guru ataupun siswa harus tertib berlalu lintas ya. Saya pun memang harus tertib, apalagi saya sebagai petugas kan. SIM ada, SIM A, SIM C, STNK hidup, pakai helm. Ya. Yang ketiga, dalam hal bermedia sosial, ya, jangan percaya berita-berita hoax. Salah satu contoh, ada yang menelpon kita, memberikan hadiah, memberikan hadiah supaya kita mengirimkan persyaratan-persyaratan seperti KTP, nomor rekening, kartu keluarga. Karena tergiur akan hadiah yang diberikan, ya, kita kasihkan. Rupanya itu adalah penipuan, mengaku dari satu bank lain atau
usaha lain, ya, dan jangan memberikan berita hoax. Dalam hal bermedia sosial, kadang-kadang kan tangan ini kan gatal, mendapat informasi suatu kejadian, kita belum tahu apa kejadian di tempat itu, kita sudah langsung komen, ya komen yang positif, ya, jangan komen yang mengacu untuk adu domba. Bisa adik-adik sekalian, ya, antisipasi berita. Yang keempat, ini kan sudah tahapan pemilu, sudah masuk tahapan pemilu, ya, kita memiliki hak yang diatur oleh undang-undang untuk memilih siapapun itu di DPRD kabupaten, di DPRD provinsi, di DPR RI, atau siapa calon kita, baik presiden ataupun wakil presiden. Itu hak kita untuk memilih. Tetapi jangan menjelek-jelekkan yang bukan pilihan kita. Itu bisa mengakibatkan konflik, karena dalam hal ini tahapan pemilu ini adalah deklarasi menuju pemilu damai. Coba ulangi, menuju pemilu damai. Menuju pemilu damai tahun 2024. Kuat. Bisa kan? Istilahnya ya kita aja, ya. Kalau ada nanti yang lain mau ribut, jangan. Ini pemilu damai. Siapapun yang menang, ya harus kita akui. Siapapun pilihan kita, siapapun pilihan orang, jangan kita jelek-jelekkan, ya. Karena diatur itu dalam undang-undang, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ya, yang keberapa lagi? Yang kelima, aksi tawuran. Ya, jangan. Karena kita yang tawuran ini tadi yang berkonflik, ada orang yang lewat, kena imbas juga, kan kasihan. Padahal tujuan kita datang ke sekolah itu apa tadi? Coba salah satu jadi siswa, patuh, apa tadi? Hormat kepada guru dan berarti orang tua kita di sini siapa? Guru. Ya, kalau enggak kita lagi yang menghormati guru, siapa lagi? Saya yakin adik-adik sekalian, tidak ada yang ikut tawuran. Ya, bisa tunjukkan bahwa kita itu adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Padang Sidempuan yang bisa berkompetensi yang hal positif. Tunjukkan kita punya kemampuan. Ya, saya pun mantan alumni SMA Negeri juga. SMA Negeri 13 Medan, sekarang SMA Negeri 14. Jadi sama-sama SMA Negeri kita, ya. Tapi saya tunjukkan saya ini bisa berdiri di sini, dan saya yakin salah satu adik ini nanti bisa juga berdiri seperti saya ini. Bisa? Baru yang selanjutnya, tadi saya lihat pada saat pengibaran bendera merah putih masih ada yang tidak sigap sempurna. Makanya utamakan kedisiplinan, ya. Ini jangan diulangi lagi. Dan masih ada saya lihat ini yang nggak pakai topi, atau memang gimana? Lupa atau memang sama sekali nggak bawa? Hilang. Kan ada lagi apa? Diperjualbelikan, kan? Itu merek topi itu apa itu? SMA Negeri loh. Ya. Suatu kehormatan itu. Kalau namanya pada saat pengibaran bendera ada arahan itu, kalau arahan oke lah, istirahat tempat. Kalau pengibaran bendera itu harus sikap sempurna. Karena untuk mendapatkan bendera itu harus penuh perjuangan. Sama. Saya pun
enggak langsung jadi polisi, pangkat perwira. Begitu juga bapak kepala sekolah, enggak langsung jadi kepala sekolah, ada tahapannya, penuh perjuangan dan pengorbanan, ya. Jadi kalau bisa untuk ke depan pengibaran bendera merah putih dan ataupun setiap upacara itu tidak sempurna. Kalau ada yang tidak tahan, angkat tangan, istirahat. Mana tahu ada kurang sehat, ya. Itu pengorbanan harus dilatar belakangi dengan disiplin. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita? Apa mau saya kerjakan sekarang, ya? Apa mau saya kerjakan pulang sekolah? Harus ada aturan. Besok, hari ini ada PR, jam berapa saya kerjakan, ya? Besok apa kegiatan mata pelajaran di sekolah? Harus dipersiapkan. Besok mata pelajaran berarti malamnya harus kita persiapkan. Apa pekerjaan rumah itu? Persiapkan. Pulang sekolah baca-baca. Bantu orang tua. Apa kegiatan orang tua di rumah, bantu, ya. Makanya disiplin. Ini ada lagi nih anak-anak sekolah ini. Saya lihat kalau saya lewat ini ada yang merokok pakai baju sekolah. Enggak etis, ya. Karena seragammu itu adalah kehormatanmu, walaupun SMA negeri lo, ya. Dari seragam itu kau udah kenal orang bahwa kau itu masih SMA. Ada duduk di sana udah cabut, merokok pakai baju sekolah, belum pantas merokok, ya. Bisa, ya, jangan ada yang merokok lah, pakai baju sekolah. Padahal kita masih minta uang dari orang tua, masih minta uang sekolah, uang beli baju, uang beli buku sama orang tua, ya. Bisa. Nanti jangan saya lihat lagi nanti, ya. Kalau saya pada saat lewat ada merokok pakai baju sekolah, ya udah, kok pulang sekolah ya pulang ke rumah, bantu orang tua apa yang perlu. Ada yang mau ke ladang, ada yang mau jualan, ada yang lain-lain, kan macam kan. Ingat, ya, kalian adalah anak SMA Negeri 3. Itu intinya. Apapun latar belakangmu, kita ini sama-sama, kalian sama-sama berdiri sini sebagai murid, siswa-siswi SMA Negeri 3, ya. Harus seperti itu. Apapun latar belakang saya, mau saya anak petani, mau saya anak apa, yang penting saya datang ke sini adalah untuk belajar. Janji siswa tadi, lewat guru di luar, Bu Guru, Pak Guru, selamat pagi kok pagi, selamat siang kok siang. Begitu juga dengan saya, kan. Jadi ini sekarang pihak kepolisian ada melakukan penindakan berupa penilangan, ya. Makanya sebelum saya himbau dulu supaya tertib berlintas, nanti supaya kena penindakan berupa tilang. Jadi kalau bisa tolong adik-adik sekalian sebagai pelopor dalam tertib berlintas agar bisa membantu istilahnya dalam mengurangi fatalitas kecelakaan berlalu lintas. Jadi nanti jangan merasa risih kalau ada polisi melaksanakan razia, jangan merasa risih, ya. Kalau kita lengkap, kalau kita memang patuh, amannya itu, ya. Saya yakin, ya, anak SMA Negeri 3 ini, ya. Arahan amanat selesai. Siap. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Pancasila
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.